Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang hidrosfer. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Atia, Arilia, Jistia, Julio Tirta, Gita, dan Puspitasari. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris hydrosphere. Hydro berarti air dan sphere berarti bulatan atau lingkup. Hidrosfer secara sederhana, hidrosfer dapat dipahami sebagai lapisan air yang terdapat di bumi. Hidrosfer mencangkup semua air yang terdapat di bumi, baik dalam bentuk cair, padat, atau es, dan gas atau uap air. Air yang terdapat di bumi seperti laut, samudera, sungai, danau, mata air, rawa-rawa, air hujan. Manfaat air bagi kehidupan. Air yang terdapat di tanah, sungai, danau, laut sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Air juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, irigasi, budidaya perikanan, budidaya garam, sarana olahraga, wisata, dan transportasi. Keterkaitan manusia dan air merupakan hubungan timbal balik. Air memengaruhi manusia dari segi budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Aktivitas manusia dalam mengelola sumber daya air juga memengaruhi kualitas dan keberadaan air, seperti terjadinya pencemaran air, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kelangkaan air. Untuk menjaga air, maka manusia harus melakukan konversi, yaitu pemeliharaan dan perlindungan air secara teratur. Hidrosfer juga mencakup perairan darat dan perairan laut. Jenis-jenis permukaan air. 1. Perairan darat. Hidrosfer perairan darat merupakan air tawar yang bersumber dari tanah yang didangkal dan juga berbagai air yang ada di sungai, danau, rawa. Contoh perairan darat yang menjadi sumber air dalam bentuk padat adalah gletser. A. Sungai. Sungai terbentuk dari air hujan yang terus-menerus jatuh ke permukaan tanah, lalu membentuk aliran permukaan. Das. Daerah aliran sungai dibedakan atas das hulu, tengah, dan hilir. 1. Das hulu pada umumnya ditandai oleh adanya aliran air yang cukup deras dan masih jernih. Penampang sungai berbentuk V serta masih banyak jeram-jeram karena morfologinya masih relatif curam. 2. Das tengah ditandai oleh bentuk lembah yang mirip huruf U dan jeram sudah mulai berkurang. 3. Das hilir biasanya ditandai oleh adanya penampang sungai yang berkelok-kelok atau meander, dan kadang-kadang terdapat kali mati serta delta. Jenis sungai berdasarkan keberadaan airnya. 1. Sungai episodik adalah sungai yang airnya tetap mengalir sepanjang tahun, jadi keberadaan air pada sungai ini terlalu dipengaruhi oleh keadaan musim. 2. Sungai periodik. Sungai periodik adalah pada musim kemarau. Air sungai mengalami surut, bahkan sampai kering. B. Danau. Danau adalah cekungan luas pada permukaan bumi yang terisi oleh air. Danau terbentuk akibat adanya proses tektonik atau vulkanik. Klarifikasi danau. Terdapat berbagai macam jenis danau berdasarkan pembentukannya, yaitu: pertama, danau tektonik adalah danau yang terbentuk karena aktivitas tektonik sehingga menyebabkan adanya cekungan di permukaan bumi. Contoh, Danau Maninjau dan Danau Singkarak. Kedua, danau vulkanik adalah danau yang terbentuk karena aktivitas gunung berapi yang membentuk cekungan. Salah satu contoh danau vulkanik adalah Danau Kelimutu. Ketiga, danau tektovulkanik adalah danau yang terbentuk karena adanya aktivitas tektonik dan vulkanik. Salah satu contohnya adalah Danau Toba. Keempat, danau karst, dolina adalah danau yang terbentuk dari pelarutan batuan kapur sehingga membentuk cekungan. Salah satu contohnya adalah dolina di Gunung Kidul, Yogyakarta.
Kelima, danau buatan. Waduk adalah danau yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu, misalnya untuk penampungan air, irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air. C. Rawa. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air yang disebabkan karena letaknya yang relatif rendah. D. Gletser. Gletser merupakan sebuah bongkahan atau endapan es yang besar dan tebal yang terbentuk di atas permukaan tanah. Bongkahan gletser terbentuk akibat akumulasi endapan salju atau es yang mengeras dan membatu. Proses membatu ini terjadi selama kurun waktu tertentu yang sangat lama. 2. Perairan laut. Perairan laut merupakan air asin yang bersumber dari permukaan bumi yang meliputi perairan asin seperti A. Pesisir. Pesisir adalah permukaan bumi yang terletak antara pasang naik serta pasang surut. Pesisir merupakan bagian dari daerah yang jadi batas wilayah antara laut dan daratan. Pesisir dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Pesisir daratan. Wilayah pesisir yang mengalami proses pengangkatan yang semula di bawah laut. 2. Pesisir daratan aluvial. Pesisir yang terbentuk oleh pengendapan aluvium yang berasal dari daratan yang dicirikan dengan bentuk lereng yang landai. 3. Pesisir pulau penghalang. Pesisir dengan perairan dangkal lepas pantai yang luas dan terpisah dari lautan oleh pulau penghalang. B. Pantai. Pantai merupakan batas antara daratan dengan laut yang seolah membentuk suatu garis pantai. Pantai dibedakan menjadi 3, yaitu pantai ria, fjord, dan pantai longitudinal. 1. Pantai ria merupakan wilayah pantai yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah dengan arah melintang terhadap pantai. Pantai ini mengalami penurunan relatif, sehingga bagian lembahnya tergenang air laut. 2. Pantai fjord terjadi karena gletser yang mengalami pemerosotan sampai di bawah permukaan air laut. Jenis pantai ini akan banyak di daerah yang mengalami erosi glasial. 3. Pantai longitudinal terjadi jika pada pantai tersebut terdapat pegunungan yang terletak sejajar dengan pantai. Bentuk pantainya teratur, memperlihatkan garis lurus. Fungsi atau manfaat hidrosfer. 1. Menjaga keseimbangan iklim. Air berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim di bumi. Air laut dapat menyerap dan menyimpan panas dari matahari, sehingga mencegah peningkatan suhu yang terlalu drastis di bumi. Selain itu, proses penguapan yang terjadi di permukaan air laut juga membantu mengurangi suhu di lingkungan sekitar. 2. Sumber kehidupan. Hidrosfer adalah sumber kehidupan bagi berbagai jenis makhluk hidup di bumi, termasuk manusia. Air yang terdapat di sungai, danau, dan laut menjadi tempat tinggal bagi berbagai spesies ikan dan hewan air lainnya. 3. Regulasi siklus hidrologi. Dalam pengertiannya, hidrosfer adalah memainkan peran penting dalam regulasi siklus hidrologi di bumi. Air di permukaan tanah dan dalam tanah berperan sebagai penyimpanan sementara air hujan, sehingga mengurangi dampak banjir dan kekeringan. 4. Menjaga keseimbangan ekosistem. Tidak hanya keseimbangan iklim, kumpulan air di bumi juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Air yang terdapat di sungai, danau, dan laut memberikan lingkungan yang tepat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan. 5. Sumber energi. Air pula dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, seperti listrik, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, menggunakan energi air yang mengalir untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. 6. Transportasi. Dalam sisi lain, air dapat digunakan sebagai sarana transportasi. Air sebagai media transportasi sangat membantu dalam menghubungkan antar pulau atau negara yang terpisah oleh laut. Dampak negatif terganggunya siklus air atau hidrosfer. 1. Terjadinya kekeringan. Salah satu dampak negatif terganggunya siklus air bagi kehidupan makhluk hidup adalah terjadinya kekeringan. Kekeringan adalah peristiwa alam berupa penyimpangan iklim yang sifatnya sewaktu-waktu dan terjadi jika curah hujan berada di bawah normal.
Siklus air bergeser bisa menyebabkan kekeringan permukaan tanah. Selain itu, juga bisa menambah keparahan kekeringan. 2. Tanah menjadi tak subur. Siklus air yang terganggu bisa menyebabkan air limpasan dan banjir. Diketahui air limpasan, banjir, dan air yang terserap bisa membawa banyak unsur hara. Maka dari itu, tanah yang terkena air limpasan dan banjir menjadi tak subur akibat kekurangan unsur hara. 3. Terjadinya hujan asam. Hujan asam merupakan salah satu jenis hujan yang bisa merugikan kehidupan makhluk hidup. Kegiatan manusia bisa mengemisikan nitrogen, oksidasi, dan gas sulfur dioksidasi ke udara loh. Diketahui, kedua gas tersebut masuk ke dalam siklus air yang bisa menghasilkan hujan asam berbahaya bagi kehidupan. 4. Berkurangnya air bersih. Terganggunya siklus air bisa mengakibatkan air tanah dan sumber air bersih lainnya menjadi kering. Diketahui bahwa siklus air mampu menjaga ketersediaan air bersih. Jika siklus air terganggu, maka ketersediaan air bersih bagi makhluk hidup jadi berkurang. 5. Terjadinya badai. Peningkatan penguapan siklus air bisa mengakibatkan badai yang lebih kering dan intens. Badai bisa berdampak negatif bagi kehidupan makhluk hidup, seperti merusak infrastruktur hingga jatuhnya korban jiwa. Faktor yang menyebabkan terganggunya siklus hidrologi. 1. Penggundulan hutan. 2. Efek rumah kaca. 3. Penggunaan pestisida berlebihan. 4. Pembuangan sampah dan limbah industri. Unsur-unsur hidrosfer. 1. Transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air ke atmosfer yang terjadi dari daun dan batang tumbuhan. Penguapan air ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tanaman. Ajrian. Tanaman kemudian memompa air yang berasal dari tanah untuk dikirimkan ke daunnya. Proses pemompaan ini didorong dengan menguapkan air yang dilakukan melalui pori-pori kecil atau disebut dengan stomata di bagian bawah daun. 2. Evaporasi. Evaporasi merupakan proses perubahan air dari berbentuk cair menjadi uap atau gas. Adanya proses penguapan menunjukkan bahwa air bergerak dari keadaan cair menjadi uap air di atmosfer. 3. Evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah penggabungan dari evaporasi dan transpirasi. 4. Sublimasi merupakan proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke atmosfer. Namun proses ini dilalui oleh es yang ada di kutub utara. Sublimasi membutuhkan waktu yang lebih lambat daripada proses lainnya. 5. Kondensasi. Selanjutnya ada tahap kondensasi yang merupakan tahap yang akan mengubah air menjadi partikel es. Partikel es ini terbentuk karena suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es akan berkumpul dan menjadi awan. Kondensasi yang membuat wujud awan menjadi lebih padat. 6. Adifikasi. Tahap ini tidak terjadi di siklus hidrologi pendek, namun hanya terjadi di siklus hidrologi panjang. Adifikasi membuat awan berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Perpindahan ini terjadi karena angin yang berpindah dari lautan ke daratan dan sebaliknya. 7. Presipitasi. Presipitasi membuat awan mencari karena tidak mampu menahan suhu yang makin lama kian meningkat.
maka di tahap inilah hujan terjadi. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. 8. Runoff. Setelah hujan turun ke bumi, hujan akan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Inilah tahap runoff atau limpasan pada siklus hidrologi. 9. Infiltrasi. Infiltrasi atau tahap di mana air hujan berubah menjadi air tanah terjadi. Tidak semua air hujan mengalir pada tahap limpasan. Ada sebagian air yang merembes langsung ke tanah. Air hujan akan merembes ke pori-pori tanah untuk kembali ke laut secara keseluruhan. 10. Konduksi. Di tahap terakhir ini, proses pemanasan terjadi dengan cara bersinggungan atau kontak langsung dengan suatu objek. Proses-proses di atas akan terulang kembali sehingga air yang ada di bumi akan kembali berputar dan tidak akan habis. Jenis-jenis siklus hidrologi. 1. Siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek berawal dari evaporasi air laut ke atmosfer dan kemudian mengalami kondensasi di ketinggian tertentu dan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan, sehingga air jatuh kembali ke laut. 2. Siklus hidrologi sedang. Sama seperti siklus hidrologi sedang, siklus hidrologi sedang terjadi ketika air laut menguap. Namun di siklus ini, uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan, lalu berubah menjadi awan di ketinggian tertentu karena kondensasi. Awan kemudian jatuh ke daratan, meresap ke dalam tanah, sebagian terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan got. Air pun akan melewati berbagai macam saluran hingga kembali lagi ke laut. 3. Siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang diawali dengan evaporasi dan kemudian kondensasi air laut. Awan lalu akan bergerak menuju ke tempat lebih tinggi di area daratan oleh angin. Awan tersebut akan berkumpul dengan uap air dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Uap air menjadi dingin dan berubah menjadi hujan salju saat musim dingin di ketinggian tertentu. Bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gravitasi dan disebut sebagai gletser. Gletser yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Fenomena hidrosfer. 1. Sungai di dasar laut. Fenomena hidrosfer yang satu ini terjadi di Cenote Angelita yang terletak di perairan Karibia, Meksiko. Cenote dalam bahasa Maya diartikan sebagai gua. Jadi sebenarnya sungai ini dinaungi oleh lapisan hidrogen sulfida yang terbentuk dari organisme membusuk di dalam gua. Tumpukan itu membentuk sebuah dinding yang membatasi air laut dan air tawar dan diberi nama halokline. Fenomena halokline adalah zona vertikal di dalam laut yang terjadi karena perbedaan tekanan lapisan air, sehingga kadar garam menurun drastis dan membuat air menjadi tawar. 2. Danau dengan 3 warna berbeda. Danau yang memiliki 3 warna berbeda terletak di Indonesia, tepatnya di Danau Kelimutu, Nusa Tenggara Timur. Danau ini terbentuk sejak jutaan tahun lalu karena letusan gunung vulkanik. Ketiga air danau tersebut dapat berubah-ubah dengan warna yang berbeda di tiap danaunya. Kadang warna berubah menjadi hijau, biru, hitam, merah, dan bahkan berwarna putih.
Menurut para ahli, perubahan warna ini terjadi karena pengaruh cahaya matahari dan kandungan mineral, bebatuan dan lumut yang mengendap di dalamnya. 3. Salju abadi di puncak Gunung Jayawijaya. Indonesia adalah negara tropis yang hanya memiliki 2 musim. Namun, jika ingin melihat salju di negara ini, kita bisa mendaki Gunung Jayawijaya di Papua dan menemukan salju di puncaknya, tepatnya di puncak Carstens. Saking tingginya gunung ini, salju pun bersarang di atasnya, tapi sangat disayangkan, saat ini ketebalan salju semakin menipis diakibatkan perubahan iklim dan pemanasan global. Suhu udara yang semakin panas menyebabkan salju di atasnya meleleh sedikit demi sedikit. 4. Pertemuan dua air sungai yang tidak menyatu. Fenomena alam ini terjadi di Brazil, tepatnya di kota Manaus. Terdapat 2 aliran sungai yang melintasi kota tersebut, yaitu Sungai Amazon dan Sungai Rio Negro. Ketika air sungai bertemu, terlihat batas yang sangat kentara karena air Sungai Amazon berwarna coklat dan sungai satunya lagi berwarna hitam. Menurut para ahli, fenomena ini terjadi karena perbedaan kepadatan, kecepatan, dan suhu air kedua sungai tersebut. Tak ayal, para turis berbondong-bondong mengunjungi kota Manaus untuk melihat keajaiban alam tersebut. 5. Air laut di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar adalah selat yang membatasi benua Afrika dan Eropa. Di selat ini terjadi pertemuan 2 laut, yaitu Laut Tengah dan Samudra Atlantik. Pertemuan kedua aliran tersebut tidak menyebabkan air tercampur, akan tetapi keduanya terpisah jelas sesuai asalnya masing-masing. Air Laut Tengah berwarna biru gelap dan air dari Samudra Atlantik berwarna biru cerah. Jika diperhatikan seksama, pertemuan 2 arus tersebut menciptakan sebuah sekat yang tak tertembus hingga kedalaman 1000 meter. Fenomena ini terjadi karena perbedaan massa jenis arus laut yang bergerak dan cenderung mempertahankan keadaan asalnya. Selain itu, tegangan permukaan masing-masing air menciptakan ilusi seolah ada partisi yang memisahkan keduanya sehingga air laut tidak tercampur. 6. Gletser abadi di Pegunungan Karakoram. Pegunungan Karakoram adalah salah satu puncak dari pegunungan Himalaya di saat banyak sekali gletser yang mulai meleleh karena suhu bumi yang semakin panas. Gletser di Pegunungan Karakoram tidak mengalami perubahan sedikit pun. Para peneliti berpendapat hal ini dikarenakan tingginya curah hujan di pegunungan Himalaya dan adanya peningkatan suhu. 7. Danau mendidih di Dominika. Danau mendidih adalah sebuah danau yang terletak di Taman Nasional Morne Trois Pitons, Dominika. Dari jauh kita bisa melihat danau tersebut dikelilingi asap, layaknya air yang mendidih di atas kompor. Danau tersebut terbentuk akibat aktivitas gunung berapi yang memang mengelilingi danau tersebut. Permukaan air danau mendidih diperkirakan akibat aliran magma di dasar danau yang masih sangat aktif dan kuat. Suhu di sekitar danau berkisar antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Walaupun begitu, danau ini masih terbuka untuk umum dan bisa menjadi destinasi wisata menarik jika berkunjung ke Dominika.